Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 6B, metodologi penelitian. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. 1. Anissa Faradila, NIM 001, 2. Vivi Adiningsih, NIM 002, 3. Fiza Dias Deliva, NIM 014, 4. Firdiana Nurul Ica, NIM 015, 5. Clara Alverina Hendro, NIM 019, 6. Amelia Vira Akila, NIM 021, 7. Rizka Dwi Safitri, NIM 035, dan 8. Kairunisa, NIM 038. Di sini kami akan menjelaskan bab 7 mengenai metode pengumpulan data, pengantar, dan wawancara. Yang pertama mengenai sumber data. Data dapat diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Untuk yang pertama, data primer atau primary data mengacu pada informasi yang diberikan secara langsung oleh peneliti terkait dengan variabel keterkaitan untuk tujuan tertentu dari studi. Yang kedua, data sekunder atau secondary data mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada. Untuk yang pertama, sumber data primer. Individu memberikan informasi ketika wawancara, diberikan kuesioner atau observasi. Wawancara mendalam terhadap kelompok atau kelompok fokus merupakan sumber lain yang kaya akan data primer. Kelompok fokus atau focus groups. Kelompok fokus biasanya terdiri dari 8 hingga 10 anggota dengan seorang moderator yang memimpin diskusi selama kira-kira 2 jam mengenai suatu topik. Kegiatan kelompok fokus bertujuan memperoleh kesan, interpretasi, dan opini responden saat anggota membahas tentang peristiwa, konsep, produk, atau layanan. Sifat data dapat diperoleh melalui kelompok fokus. Hanya diperhatikan bahwa meskipun data yang diperoleh melalui anggota kelompok yang kemungkinan tersebut lebih murah dibandingkan dengan data yang diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data yang lain, analisis data yang dapat digunakan hanya memberikan informasi kualitatif, bukan kuantitatif. Ketika diskusi hangat berlangsung, maka muncullah ide-ide yang tidak terduga. Selanjutnya, panel. Panel seperti halnya kelompok fokus merupakan sumber informasi utama untuk tujuan penelitian. Sementara kelompok fokus bertemu untuk satu kali pertemuan, maka panel atau anggota bertemu lebih dari satu pertemuan. Sekelompok anggota ahli saling bertemu ini membentuk semacam panel, dan penelitian yang menggunakannya disebut dengan studi panel. Di sini saya akan melanjutkan menerangkan materi yang disampaikan oleh teman saya. Panel statistik dan dinamis panel dapat termasuk panel statistik panel, misalnya anggota yang sama berada dalam panel tersebut selama periode waktu yang lebih lama. Atau panel dinamis, dinamik panel, misalnya anggota panel berubah dari waktu ke waktu ketika berbagai fase studi yang dilakukan. Kelebihan utama dari panel statistik adalah bahwa sebelumnya panel ini memberikan pengukuran yang baik dari sensitif dari perubahan yang terjadi di antara dua titik alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan penggunaan dua kelompok berbeda pada dua waktu yang berbeda. Kekurangan dari panel statistik adalah bahwa panel dapat menjadi sangat peka terhadap perubahan sebagai hasil dari wawancara yang berlangsung secara terus-menerus, sehingga opini mereka mungkin tidak lagi mewakili apa yang orang lain yakni dalam populasi tersebut. Anggota juga dapat keluar dari panel dari waktu ke waktu karena berbagai alasan, sehingga meningkatkan personal bias karena tidak berlanjut berhenti. Teknik Delphi teknik adalah metode peramalan yang menggunakan panel para ahli yang dipilih secara teliti dengan cara sistematik dan interaktif. Para ahli tersebut mengisi kuesioner sebanyak 2 kali atau lebih. Pada kuesioner pertama, para ahli diminta untuk menjawab serangkaian pertanyaan terkait kemungkinan apa yang akan terjadi di masa depan atau persoalan ini di mana tidak ada pengetahuan yang pasti dan lengkap akan hal tersebut. Kontribusi dari semua ahli tersebut kemudian dikumpulkan, dirangkum, dan ditanggapi dalam bentuk kuesioner kedua. Delphi teknik secara luas digunakan untuk peramalan bisnis jangka panjang, yang
Pada akhirnya, panel adalah sumber informasi langsung. Panel dapat menjadi panel statistik dan atau dinamis, dan secara khusus digunakan ketika beberapa aspek produk akan dipelajari dari waktu ke waktu. Ukuran umum atau juga disebut dengan ukuran jejak, berasal dari sumber primer yang tidak melibatkan orang-orang. Satu contoh adalah kerusakan jurnal-jurnal di perpustakaan yang memberikan indeksi yang baik terkait kepopuleran jurnal-jurnal tersebut yang sering digunakan. 1. Jumlah berbagai merek kaleng atau botol minuman ringan berbeda yang ditemukan di tempat sampah juga memberikan ukuran tingkat konsumsi. 2. Catatan perusahaan yang menyediakan banyak informasi pribadi karyawan, tingkat efisiensi perusahaan, dan juga data lainnya. Sehingga sumber data umumnya tersamar. Ini digunakan merupakan hal yang penting dalam penelitian. Sumber data sekunder sangat diperlukan untuk kebanyakan penelitian bisnis, seperti dibahas di bab 3. Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang selain peneliti yang melakukan studi saat ini. Data sekunder kebanyakan bersifat kualitatif. Kelebihan mencari sumber data sekunder adalah penghematan waktu dan biaya untuk mendapatkan informasi. Kekurangan sumber data sekunder karena dapat menjadi usang atau diganti dengan borrowed dan tidak memenuhi kebutuhan spesifik dari situasi atau keadaan tertentu. Metode pengumpulan data merupakan bagian integral dari desain peneliti seperti yang ditunjukkan pada bagian berbayang dalam figur 7.1. Terdapat beberapa pengumpulan data, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Masalah yang diteliti dengan menggunakan metode yang tepat dapat meningkatkan nilai penelitian. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi terhadap individu dan peristiwa, dan memberikan kuesioner merupakan 3 metode utama pengumpulan data dalam penelitian survei. Meskipun wawancara memiliki kelebihan terkait fleksibilitas dalam hal mengadopsi, dan mengubah pertanyaan ketika peneliti melanjutkan wawancara, kuesioner memiliki kelebihan dalam memperoleh data secara lebih efisiensi terkait waktu, energi, dan biaya. Metode pengumpulan data umum seperti ekstraksi dalam dokumen perusahaan memiliki kelebihan dalam hal akurasi. Wawancara, salah satu metode pengumpulan data yang efektif dengan mewawancarai responden untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Jenis wawancara. Jenis wawancara ada 2, yaitu wawancara terstruktur dan yang kedua adalah wawancara tidak struktur. Wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak struktur atau unstructured interview disebut tidak terstruktur karena pewawancara tidak memasuki situasi wawancara dengan rangkaian pertanyaan yang direncanakan yang akan diberikan kepada responden. Tujuan pewawancara tidak terstruktur adalah mengetahui beberapa isu pendahuluan sehingga peneliti dapat menentukan variabel yang menentukan investigasi mendalam lebih lanjut. Wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur atau structured interview adalah wawancara yang dilakukan ketika sejak awal diketahui informasi apa yang diperlukan. Pewawancara memiliki daftar pertanyaan yang direncanakan untuk ditanyakan kepada responden, baik secara pribadi, melalui telepon atau komputer. Setelah wawancara terstruktur dilakukan dan diperoleh cukup informasi untuk memahami serta menjelaskan faktor-faktor penting yang ada dalam situasi tersebut, peneliti akan menghentikan wawancara. Tinjauan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dua tujuan utama wawancara tidak terstruktur adalah untuk menyelidiki dan menggali beberapa faktor pada situasi yang mungkin menjadi pusat dari bidang permasalahan yang luas. Melakukan wawancara tidak terstruktur terhadap banyak orang dapat menghasilkan identifikasi beberapa faktor penting dalam situasi tersebut. Kemudian ditindaklanjuti lebih jauh selama wawancara terstruktur guna informasi yang lebih mendalam. Hal ini akan membantu identifikasi masalah kritis serta pemecahan masalahnya. Melatih pewawancara. Pewawancara harus diberikan informasi lengkap sebelumnya atau briefing mengenai penelitian dan diberikan pelatihan mengenai cara untuk memulai wawancara.
bagaimana melanjutkan wawancara dengan pertanyaan, bagaimana memotivasi responden untuk menjawab, dan bagaimana mengakhiri wawancara. Perencanaan yang baik, pelatihan yang memadai, memberikan pedoman jelas bagi wawancara akan memudahkan pengguna teknik wawancara sebagai mekanisme pengumpulan data yang efektif dan menguntungkan. Kiat-kiat untuk melakukan wawancara. Informasi yang diperoleh selama wawancara semaksimal mungkin harus bebas dari bias. Bias mengacu pada kesalahan atau ketidakakuratan pengumpulan data. Mendengarkan orang yang diwawancara dan penuh perhatian, menunjukkan perhatian terhadap yang disampaikan oleh responden, sopan dalam bertanya, mengulangi dan atau mengklarifikasi pertanyaan yang diajukan, dan parafrasakan beberapa jawaban untuk memastikan pemahaman dan menjaga minat responden selama wawancara. Membangun kredibilitas hubungan dan memotivasi individu untuk merespons. Proyeksi profesionalisme, antusiasme, dan kepercayaan merupakan hal penting bagi wawancara. Peneliti harus membangun hubungan dan mendapatkan kepercayaan serta persetujuan dari klien yang mempekerjakan mereka sebelum memulai pekerjaan dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu, tujuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan penyampaian merupakan kualitas yang harus ditunjukkan oleh seorang peneliti untuk membangun kredibilitas dan anggotanya. Untuk mendapatkan informasi yang jujur dari responden, peneliti, atau wawancara, harus mampu membangun dan kepercayaan dengan mereka, yang artinya peneliti harus mampu membuat responden cukup nyaman untuk memberikan jawaban dan informatif dan jujur tanpa merasa takut dengan konsekuensi yang membahayakan. Pada akhirnya, peneliti harus menyampaikan tujuan wawancara dan menjamin sepenuhnya kerahasiaan sumber respons. Teknik bertanya 1 terdiri dari teknik corong. Pada awal wawancara tidak struktur, disarankan untuk mengajukan pertanyaan terbuka untuk memperoleh ide yang luas dan membentuk kesan tertentu mengenai situasi. Contoh pertanyaan yang bisa diajukan, bagaimana perasaan Anda dengan bekerja untuk organisasi ini? Dari respon terhadap pertanyaan yang luas tersebut, pertanyaan lebih lanjut yang secara progresif lebih fokus dapat diajukan ketika peneliti memproses respon yang diwawancarai dan mencatat beberapa persoalan penting yang mungkin relevan dengan situasi. Transaksi dari tema yang luas ke tema yang sempit ini disebut teknik corong atau funneling teknik Q. 2. Pernyataan tidak bias. Mengajukan pertanyaan tidak bias atau unbiased question untuk memastikan bahwa meminimalkan bias dalam respon merupakan hal penting. Misalnya, ceritakan kepada saya bagaimana Anda melakukan pekerjaan, merupakan pertanyaan yang lebih baik dibandingkan, Bung, pekerjaan yang Anda lakukan pasti membosankan. Ceritakan bagaimana Anda menjalaninya. Pertanyaan kedua adalah loaded question. Pertanyaan yang berisi asumsi yang salah atau AD. Terkait dengan persepsi dari pewawancara sendiri tentang pekerjaan, loaded question dapat mempengaruhi jenis jawaban yang diperoleh dari responden. Bias juga dapat muncul dengan menekankan kata-kata tertentu dengan perubahan nada dan suara serta melalui saran yang tidak tepat. 3. Mengklarifikasi persoalan. Untuk memastikan bahwa peneliti memahami persoalan seperti yang responden ingin ungkapkan, disarankan untuk memparafrasakan atau menyatakan kembali informasi penting yang diberikan oleh responden. Misalnya, jika responden mengatakan, ada kebijakan promosi yang tidak adil dalam organisasi ini, senioritas sama sekali tidak memperhitungkan junior yang selalu mendapatkan promosi. Peneliti dapat menyela. Jadi, Anda mengatakan bahwa junior selalu dipromosikan bahwa melampaui senior yang mampu. Memparafrasakan dengan cara seperti itu, memperjelas persoalan apakah responden menganggap kemampuan merupakan hal penting. Jika hal itu yang disampaikan tidak jelas, peneliti harus mencari klarifikasi. Misalnya, bila responden mengatakan fasilitas di sini sangat buruk, sering kita harus
terus bekerja bahkan ketika kami akan mati kehausan? Peneliti dapat bertanya, apakah tidak ada keran air minum yang tersedia di dalam gudang? Jawaban responden terhadap hal tersebut mungkin menunjukkan bahwa terdapat sebuah keran air minum di dalam gedung tersebut, namun responden mungkin menginginkan satu keran air minum di area kerjanya. 4. Membantu responden untuk mempertimbangkan persoalan. Jika responden tidak dapat menyatakan persepsinya atau menjawab, "Saya tidak tahu," peneliti sebaiknya mengajukan pertanyaan secara lebih sederhana atau memparafrasakannya. Misalnya, jika seorang responden tidak dapat menjelaskan aspek pekerjaan yang tidak ia sukai, peneliti dapat mengajukan pertanyaan secara lebih sederhana. Contohnya, responden diberikan pertanyaan tentang tugas apa yang ia pilih, melayani konsumen atau melakukan pekerjaan arsip. Jika jawabannya melayani konsumen, peneliti dapat menggunakan aspek lain dari pekerjaan responden dan kembali menanyakan pertanyaan dua pilihan. Dengan cara tersebut, responden dapat memilih aspek pekerjaan yang lebih ia sukai dibandingkan dengan yang lainnya. Yang kelima, membuat catatan. Ketika melakukan wawancara, penting bagi peneliti untuk membuat catatan tertulis saat wawancara berlangsung atau segera setelah wawancara berakhir. Wawancara sebaiknya tidak bergantung pada ingatan, karena informasi berdasarkan ingatan seringkali tidak teliti dan tidak tepat. Selain itu, jika terdapat lebih dari satu wawancara yang dijadwalkan pada hari tersebut, jumlah informasi yang diterima pun akan meningkat. Seperti halnya kemungkinan kesalahan dalam mengingat kembali siapa mengatakan apa akan lebih besar. Informasi yang hanya berdasarkan pada ingatan memungkinkan terjadinya bias dalam penelitian. Wawancara dapat direkam jika responden tidak keberatan, tetapi wawancara yang direkam dapat membiaskan jawaban responden karena mereka mengetahui bahwa suara mereka direkam dan anonimitas mereka tidak sepenuhnya terjamin. Keenam, tinjauan kiat-kiat untuk diikuti ketika melakukan wawancara. Membuat kredibilitas sebagai peneliti yang cakap merupakan hal penting untuk kesuksesan proyek penelitian. Peneliti perlu membangun hubungan dengan responden dan memotivasi mereka untuk memberikan respon yang terbatas dari bias dengan menghilangkan semua kecurigaan, ketakutan, kegelisahan, dan kekhawatiran yang mungkin mereka miliki tentang penelitian dan konsekuensinya. Setelah menelaah wawancara tidak terstruktur dan mempelajari bagaimana melakukan wawancara, sekarang kita dapat membahas wawancara tatap muka dan wawancara telepon. Selanjutnya, wawancara tatap muka dan wawancara telepon. Wawancara bisa dilakukan dengan tatap muka atau face-to-face interview atau melalui telepon atau telepon interview. Wawancara juga dapat dilakukan dengan bantuan komputer. Meskipun banyak wawancara tidak terstruktur dalam penelitian bisnis, seringkali dilakukan dengan tatap muka. Wawancara terstruktur dapat dilakukan dengan tatap muka atau melalui telepon, tergantung pada tingkat kerumitan persoalan yang terlibat, kemungkinan durasi wawancara, kenyamanan kedua pihak, dan wilayah geografis yang tercakup dalam survei. Wawancara telepon adalah wawancara yang paling tepat jika informasi dari banyak responden yang tersebar di wilayah geografis yang luas harus segera diperoleh. Dan kemungkinan durasi setiap wawancara katakanlah adalah 10 menit atau kurang. Wawancara tatap muka.
Kelebihan dari wawancara tatap muka atau langsung yaitu peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan sesuai kebutuhan, mengklarifikasi keraguan, dan memastikan bahwa respon dipahami dengan tepat dengan mengulangi atau memparafrasakan pertanyaan. Peneliti juga dapat melihat isyarat nonverbal dari responden. Kekurangan wawancara tatap muka yaitu keterbatasan geografis yang menghalangi survei dan banyak sumber daya yang diperlukan jika survei tersebut dilakukan secara nasional atau internasional. Adapun responden merasa tidak nyaman dengan anonimitas responden mereka jika mereka berinteraksi langsung tatap muka dengan pewawancara. Wawancara telepon. Kelebihannya yaitu, dari sudut pandang peneliti, dapat berkomunikasi dengan beberapa orang yang berbeda dalam periode waktu yang relatif singkat. Sedangkan dari sudut responden, hal itu akan menghilangkan ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan oleh beberapa dari mereka ketika melakukan wawancara. Tetapi sebagian responden merasa nyaman dalam mengungkapkan informasi pribadi melalui telepon dibanding tatap muka. Kekurangan dari wawancara telepon ini yaitu responden dapat mengakhiri wawancara tanpa peringatan atau penjelasan dengan menutup telepon. Tambahan sumber bias dalam data wawancara. Data yang bias akan muncul jika responden diwawancara saat mereka sangat sibuk atau keadaan yang kurang baik. Respon terhadap soal seperti pemogokan, pemberhentian juga bias menjadi bias. Bias pengambilan sampel termasuk ketidakmampuan untuk menghubungi seseorang yang nomor teleponnya sudah berubah dan dapat memengaruhi kualitas data penelitian. Nomor yang sudah tidak terdaftar namun dihubungi juga dapat membiaskan sampel. Wawancara dengan bantuan komputer. Wawancara dengan bantuan komputer mengenai pertanyaan ditampilkan pada layar komputer dan pewawancara dapat memasukkan jawaban responden secara langsung ke dalam komputer. Perangkat CAI dapat mencegah pewawancara menanyakan pertanyaan yang salah atau berada dalam urutan salah, karena pertanyaan otomatis dikirimkan kepada responden dalam susunan yang berurutan. Selanjutnya, CATI dan CAPI. CATI atau wawancara dengan bantuan komputer yang digunakan organisasi penilaian bersifat efektif karena respon terhadap survei dapat diperoleh dari orang-orang seluruh dunia. Komputer mempercepat pertanyaan dengan bantuan perangkat lunak dan responden memberi jawaban. Selanjutnya, CAPI atau wawancara personal dengan bantuan komputer membutuhkan investasi besar dalam perangkat keras dan lunak. CAPI kelebihannya dapat dilakukan sendiri oleh responden, yaitu dapat menggunakan komputer sendiri untuk menjalankan program setelah mendapat perangkat lunak dan memasukkan respon mereka, sehingga mengurangi kesalahan dalam merekam. Secara singkat, kelebihan wawancara dengan bantuan komputer dikatakan efisien karena sebagai pengumpulan informasi yang lebih cepat dan akurat, analisis data yang lebih cepat dan mudah, juga biaya pelaksanaan yang rendah. Kelebihan paket pelunak-lunak atau paket aplikasi. Catatan lapangan yang dibuat oleh pewawancara serta mereka mengumpulkan data biasanya harus ditulis, dikodekan, dan ditabulasi dengan tulis tangan. Dan seterusnya, yang mana semua kegiatan tersebut membosankan dan memakan waktu. Komputer sangat memudahkan kegiatan pewawancara terkait dengan kegiatan tersebut. Indeks data otomatis dapat dilakukan dengan program khusus, yaitu dengan dua jenis model dalam operasinya. Antara lain, yang pertama ada pembuatan indeks, indexing, kemudian respon spesifik dikodekan dengan cara tertentu. Yang kedua ada mendapatkan kembali atau retrieval data dengan pencarian kecepatan tinggi. Kemudian ada tinjauan wawancara. Wawancara merupakan suatu metode untuk mengumpulkan data. Wawancara bisa berupa wawancara tidak terstruktur atau terstruktur dan dapat dilakukan dengan tatap muka melalui telepon atau melalui komputer. Wawancara tidak terstruktur biasanya dilakukan untuk memperoleh ide yang jelas mengenai apa dan apa yang tidak, serta yang penting dan yang relevan untuk situasi masalah tertentu.
Wawancara terstruktur menerbitkan informasi yang mendalam tentang variabel ketertarikan tertentu. Kelebihan dan kekurangan wawancara personal atau tatap muka dan wawancara telepon antara lain. Yang pertama, dari cara pengumpulan data, wawancara personal atau tatap muka memiliki kelebihan yaitu dapat membangun hubungan dan memotivasi, merespon, dapat mengklarifikasi pertanyaan, menghilangkan keraguan, menambah pertanyaan baru, dapat membaca isyarat nonverbal, dapat menggunakan alat bantu visual untuk memperjelas pola dan memperoleh banyak data, tapi dapat digunakan dan merespon dimasukkan dalam komputer portabel. Serta kekurangannya, dapat menghabiskan waktu pribadi biaya lebih besar jika mencakup daerah geografis yang luas. Kemudian responden mungkin meragukan kerahasiaan informasi yang diberikan, lalu pewawancara perlu dilatih, serta dapat menimbulkan bias pewawancara. Yang kedua, yaitu cara pengumpulan data melalui wawancara telepon biaya lebih sedikit dan lebih cepat daripada wawancara personal. Dapat menjangkau daerah geografis yang luas, serta memiliki anonimitas lebih besar dibandingkan wawancara personal, dapat dilakukan dengan menggunakan chatting. Serta kekurangannya yaitu isyarat nonverbal tidak dapat dibaca, wawancara harus dibuat singkat, nomor telepon yang sudah tidak digunakan dapat dihubungi, dan nomor yang tidak terdaftar pun dihilangkan dari sampel, serta responden dapat menghentikan wawancara kapanpun. Kemudian ada metode proyektif. Ide atau pemikiran tertentu yang tidak dapat dengan mudah diungkapkan dengan kata-kata atau yang tetap berada dalam pikiran responden selalu dapat diungkap melalui penelitian motivasional. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh profesional terlatih yang menerapkan berbagai teknik penyelidikan yang berbeda untuk mengungkapkan ide-ide dan pemikiran responden yang sulit untuk diubah. Teknik yang lazim untuk mendapatkan data semacam itu adalah asosiasi kata, penyelesaian kalimat, thematic apperception test atau TATU, serta uji in-blood atau in-blood test, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.